Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk renungan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau masih berikan buat kami. Untuk kami lebih mengenal akan Engkau melalui firman-Mu. Urapilah kami semua, urapilah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita sudah melewati hari-hari liburan yang begitu panjang. Bagi umat Kristen, kita sudah merayakan hari kemenangan akan kematian dan kebangkitan Yesus, yang membuat itu adalah hari kemenangan bagi orang-orang percaya. Dan kita juga tahu bahwa saudara sepupu kita juga merayakan hari kemenangan mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar di dalam kitab Amsal pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Judul perikopnya adalah Undangan Hikmat dan Undangan Kebodohan. Ya. Ayat pertama. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Kita ketahui dalam firman Tuhan, angka 7 berbicara tentang kesempurnaan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita buka di pasal 8, di ayat yang ke-22, di sini diceritakan tentang siapakah hikmat itu, dari manakah dia berasal. Ya. Amsal pasal 8 ayat yang ke-22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Tuhan yang menciptakan aku ini, Tuhan yang menciptakan hikmat ini, ya, sebagai permulaan pekerjaannya. Kemudian di ayat 23 dikatakan, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Jadi kita ketahui bahwa siapakah hikmat ini? Ya. Sebagai permulaan pekerjaan Tuhan, hikmat ini sudah ada. Sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu kala, hikmat ini sudah ada. Sudah ada pada zaman purbakala. Pada mula pertama sebelum bumi ada. Dengan kata lain, hikmat ini adalah Allah sendiri. Hikmat ini adalah Yesus sendiri. Hikmat ini adalah kebenaran, pribadi Allah sendiri. Makanya kita kembali lagi di pasal 9. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Tentunya kita sebagai manusia,
pada umumnya. Kalau kita diundang sama orang atasan kita atau dengan petinggi atau pejabat mengundang kita, tentunya kita sangat bersuka cita. Kita merasa dihargai. Kita merasa terhormat karena kita diundang oleh atasan kita atau orang penting. Ya. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan ada 2 undangan. Di pasal 9 ini, undangan hikmat dan undangan kebodohan. Ayat pertama, rumah hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ke-7 tiangnya. Kemudian kita lanjut lagi dibaca di ayat yang kedua. Memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat tinggi di kota. Ayat 4. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Ini undangan hikmat. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Kemudian ayat ke-6 katakan, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, undangan ini mengandung makna. Ya. Di dalam ayat yang ke-6, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Hikmat Tuhan ini boleh datang buat saudara dan saya menjadi peringatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saudara dan saya mau hidup benar di hadapan Tuhan, firman Tuhan yang katakan buang kebodohan-kebodohan kita yang selama ini mungkin masih kita pertahankan. Kemudian di sini dikatakan ketika kita membuang kebodohan kita, maka kamu akan hidup. Bayangkan, kebodohan dibuang, ada kehidupan. Dan ikutlah jalan pengertian. Kebodohan dibuang, akan ada pengertian-pengertian yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita lanjut lagi. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Kita sama-sama belajar juga tentang firman. Orang fasik, orang bebal adalah orang-orang yang susah untuk dibilangin. Seringkali membuat kita gemes dalam hati ini. Ya. Makanya firman Tuhan katakan, siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Artinya ini Tuhan udah mulai serius, saudara-saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari yang serius. Hari-hari yang jahat. Dengan kata lain, kalau manusia tidak mau menerima undangan hikmat, Tuhan udah gak peduli lagi. Sepertinya Tuhan udah gak, ini udah urgent. Waktunya udah semakin singkat. Khususnya buat orang percaya. Kalau orang percaya yang masih hidupnya terputar-putar di hal-hal yang sama, atau di dosa yang sama, atau kebodohan yang sama, firman Tuhan katakan, siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Ayat 8. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Jadi saudara-saudara, kalau kita menghadapi orang-orang fasik, orang-orang yang suka mencemooh, yang menghina,
Yang orang-orang sekarang bilang apa, kaum sumbu pendek. Kita doakan aja. Kita bawa aja dalam doa kepada Tuhan. Biar nanti Tuhan yang akan bekerja. Yang penting kita terus menjaga kehidupan saudara dan saya ada terus di dalam firman Tuhan. Kelanjutan dari ayat ke-8 dikatakan, kita disuruh malah kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Di orang bijak kalau lebih lagi dikasih tahu lagi, kita akan dikasihi. Berilah orang bijak nasihat. Nah, orang bijak kalau ditambah-tambahin lagi nasihat, maka ia menjadi lebih bijak, firman Tuhan katakan. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah-tambah. Ini firman yang katakan. Kalau orang benar dikasih tahu tentang kebenaran firman, pengetahuan akan bertambah-tambah terus. Kehidupannya akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena ayat 10 katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kita tahu permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi biarlah saudara dan saya ketika hikmat itu semakin bertambah-tambah. Ketika kita hidup takut akan Tuhan. Mau melakukan apapun. Mau berbicara, mau bertindak, mengambil keputusan. Tanya kepada hikmat itu. Tanya kepada Roh Kudus. Saudara dan saya gak mampu menghadapi keadaan dunia yang hari-hari ini semakin jahat. Tanpa hikmat, tanpa Roh Kudus, hidup kita bisa sia-sia. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kalau kita menggali terus akan firman, menggali akan kebenaran firman Tuhan, menjaga kewaspadaan hidup kita untuk hidup berkenan, menjaga kekudusan kita, menjaga kehidupan kita ini, tubuh kita, menghargai bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Firman Tuhan katakan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kalau kita mengenal akan Allah, kita akan mendapat pengertian-pengertian yang kita gak dapat di pelajaran ini di sekolah maupun di sekolah Alkitab. Tetapi di sekolahnya Allah kita bisa mendapatkannya. Kemudian ayat 11 dikatakan, karena oleh aku, oleh hikmat, oleh Allah sendiri, oleh Yesus sendiri, umurmu diperpanjang. Saudara dan saya, kalau kita masih ada detik ini, saat ini, jam ini, bulan ini, tahun ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita boleh diperpanjang lagi waktunya, itu karena kemurahan Tuhan. Mungkin saudara dan saya pernah mengalami hari-hari yang, mestinya saya udah gak ada ini di tahun begini. Tetapi detik ini masih ada. Perlu saudara cermati. Kalau kita sampai ada sampai detik ini, berarti takdir saudara dan saya, destininya belum tuntas. Masih bisa kita memperbaiki hal-hal yang mungkin kita pernah melakukan yang salah. Kita perbaiki untuk ke arah yang benar. Dengan bimbingan Allah sendiri, yaitu firman-Nya. Yang saudara dan saya selalu dengar. Selalu disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kemudian lagi dikatakan, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Saudara-saudara, kalau kita takut akan Tuhan, mestinya kita udah gak ada, diperpanjang waktunya. Selain diperpanjang, umur kita ditambah-tambahkan terus. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya mengerjakan kehendak Allah di muka bumi ini sampai tuntas sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya puji Tuhan, kalau Eki dan Abram, Tuhan sudah tambahkan usia mereka. Ini adalah maksud Tuhan. Supaya anak-anak muda ini
semakin menghargai Tuhan, semakin memaksimalkan hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga saudara dan saya. Kalau kita ditambah-tambahkan umur, diperpanjang kontrak kita, jangan kita gunakan dengan sia-sia. Kita pakai semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita semua masih berlatih. Saya juga masih latihan setiap hari. Biarlah kita sama-sama berlatih. Minta kekuatan Roh Kudus. Minta Allah sendiri yang bimbing. Sehingga kehidupan saudara dan saya akan berhasil dan beruntung di muka bumi ini. Dan kita akan menikmatinya bersama Tuhan. Bersama-sama Tuhan di dalam kekekalan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Saya percaya Roh Kudus akan terus menyertai sampai kita kuat menghadapi kehidupan sehari-hari. Kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup renungan kita pada pagi hari. Bapa kami dalam surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk undangan hikmat-Mu. Biarlah kami sebagai orang percaya di akhir zaman ini boleh semakin menggali akan Engkau. Sehingga kami lebih lagi mengenal yang Maha Kudus. Dan lebih mengerti akan pengertian-pengertian yang daripada-Mu. Terus Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, tubuh, jiwa, roh, dan kehendak bebas kami, agar selalu tunduk pada salib Kristus. Sehingga kehidupan kami boleh terus menjadi kesukaan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus tetap menyertai kami dimanapun kami pergi dan berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur. Haleluya. Amin.